Cream cheese-nya tuh light, tapi tuh rasa ada cheese-nya gurih, penuh. Crepes-nya dia tuh lembut dan ada sedikit aroma dari coklat. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin milk crab cake rasa red velvet. Jadi pas banget dengan tema 17 Agustus kali ini, kita akan bikin yang warnanya merah putih ya. Jadi nyambung nih sama red velvet gitu. Dan berbarengan juga aku dapat challenge dari Bright Guest untuk masak makanan temanya merah putih. Nah, selain temanya 17 Agustusan gitu, kalian bisa juga nih kalau misalnya mau bikin birthday cake ya, kue ulang tahun tapi nggak mau pakai oven. Nah, kita bikin aja kayak gini. Pastinya bikin momen-momen spesial makin berkesan. Oke, bicara tentang milk crab cake, ini kan sebenarnya sesuatu yang simple ya. Kita ada crab sama ada isian, tapi di layer. Nah, si crabsnya ini pastinya harus lembut, jadinya tetap moist gitu ya, tetap lembab gitu walaupun udah dikulkasin beberapa hari. Dan juga isiannya ini biasanya kalau misalnya cuma whipped cream dong, dia nggak akan cukup kasih rasa. Jadi di sini juga aku akan bikin isiannya rasanya cream cheese. Ini cocok untuk emang rasa red velvet. Oke, langsung aja bahan-bahannya dulu ya. Pertama yang akan kita prepare dulu adalah untuk isiannya ya. Isiannya ini aku akan pakai base-nya itu flan atau pastry cream yang nanti kita akan campur sama cream cheese buttercream. Cukup simple untuk pastry creamnya atau flannya. Di sini kita akan perlu susu, gula, telur atau bisa diganti sama kuning telur semua dikali 2, tepung maizena, garam dan juga butter. Sama untuk nambah rasa di sini aku gunakan kental manis. Lalu kalau udah jadi pastry cream nanti kita akan aduk sama butter, lalu cream cheese dan juga vanilla extract ya. Gulanya udah kita masukin semua ke flatnya. Nah, butter ini sebenarnya kalian bisa gunakan juga whipped cream. Itu bisa menggantikan si butter ini. Teksturnya nanti lebih light, lebih fluffy. Kalau kita pakai butter dia lebih stabil. Nah, untuk crepes red velvetnya di sini kita akan perlu tepung terigu, tepung maizena supaya lebih lentur dan nggak mudah sobek, coklat bubuk buat perasa dan juga warna, susu, garam, melted butter, telur dan juga yogurt. Nah, yogurt ini sebenarnya kalau kalian nggak ada bisa diganti susu ya. Yogurt berperan supaya nanti crepesnya jadi lebih lembut. Yogurtnya akan kasih rasa, tapi kalian bisa ganti sama susu aja. Telur di sini emang telurnya kita pakai banyak supaya nanti crepesnya lebih flavorful ya, nggak cuman rasa terigu doang, tapi wangi dari telur. Selain pewarna makanan kayak gini, kalian bisa juga pakai beetroot untuk pewarna alami ya, tinggal di blender aja sama susunya. Dan terakhir untuk topping, ini opsional, kalian bisa pakai apapun atau boleh di skip. Aku akan bikin nougat kacang. Jadi di sini kita akan perlu kacangnya, aku pakai kacang mede atau boleh juga kacang tanah dan juga gula serta sedikit air nanti untuk bikin karamelnya. Kalau nggak bikin nougat juga kalian bisa nanti taburnya pakai biskuit red velvet aja ya, biskuit yang warna merah. Oke, yang pertama kita akan bikin ini pastry cream ya, karena pastry creamnya dia perlu didinginin dulu di kulkas. Jadi kita bikin pertama, panaskan susu, lalu di mangkok terpisah ini kita akan aduk telur, gula, tepung maizena, garam, kental manis dan juga aduk rata. Nah, biasa pastry cream ini kan dia pakai krim cair ya, lebih creamy. Nah, jadi aku nggak pakai krim cair, di sini kita akan ganti sama kental manis. Dia akan kasih manis juga. Lalu kalau udah simmering susunya, jangan mendidih ya, nanti dia takutnya gosong. Kita masukin ke campuran telur tadi sambil diaduk terus. Nah, kalau udah merata kayak gini, kita akan masak kembali di api sedang kecil. Kita masak sampai benar-benar mengental dan juga mendidih ya, blebeb-blebeb gitu. Supaya teksturnya lebih stabil dan juga kalau telurnya masih sedikit matang tuh takutnya dia gampang spoiled ya, atau gampang basi. Dan juga butter. Tutup dengan sling wrap, lalu kita akan diamkan sampai dia nggak terlalu panas, kita pindahkan ke dalam kulkas. Untuk nougat kacangnya ini cukup simple. Pertama kita akan sangrai dulu kacang yang akan kalian gunakan atau boleh juga di oven. Lalu di wajan ini kita akan bikin karamel ya, karamel, gula pasir dan juga sedikit air. Dibiarkan, jangan diaduk. Nanti kalau diaduk dia malah jadi crystallized. Lalu kalau udah kecoklatan kayak gini ya, karamelnya udah jadi, kita campurin sama kacang yang udah disangrai tadi. Lalu kita akan aduk-aduk aja.
Nah, kalau udah kaduk, pindahkan ke atas baking paper atau tray yang mau kalian gunakan. Lalu ini kita akan biarkan dingin aja. Sekarang kita akan bikin crepes-nya ya. Ini bagian yang seru karena cukup memerlukan kesabaran. Nah, pertama ini kita akan bikin adonan. Campur dulu bahan-bahan keringnya, tepung terigu, tepung maizena, dan juga garam, sama coklat bubuk sedikit. Lalu kalau udah, ini kita akan masukkan telur dan juga susu, dan kita akan aduk sampai tidak ada gumpalan. Lalu kita akan tambahkan pewarna merah. Ini emang perlu agak banyak. Dan juga kalau kalian merasa merahnya ini agak sedikit terlalu kebiruan atau ungu, ini kita tambahin sedikit pewarna kuning. Perlu diingat nanti warnanya ketika dimasak dia akan semakin pekat ya, jadi jangan over juga. Dan tadi kalau kalian pakai beetroot yang di blender sama susu, ini juga sama ya, semuanya tinggal diaduk aja. Terus kita akan campurkan dengan bahan sisanya yaitu yogurt dan juga melted butter sambil kita aduk. Yang perlu diperhatikan selain komposisi adalah konsistensinya ini memang harus agak cair supaya nanti crepes-nya dia ringan dan juga kita bisa bikinnya yang tipis ya. Kalau terlalu kental nanti jadi kayak martabak. Dan kalau kalian menggunakan crepers gini kayak aku, ini kalian tinggal tuangkan aja adonannya ke wadah yang udah disediakan ya, atau mungkin di piring yang agak dalam gitu. Terus panaskan juga crepernya. Jadi basically ini tuh kayak non-stick pan tapi terbalik ya. Kalau udah panas, kita langsung aja celupkan, diemin sekitar 2 detik ya. 1, 2, angkat, balikin lagi ke api. Terus kalian lihat kalau misalnya ada yang bolong-bolong, itu bisa langsung dirapetin. Dan kalau kalian celup, terus adonannya nggak nempel semua, ya jadi cuma sebagian yang nempel atau bahkan nggak nempel sama sekali, berarti crepersnya atau wajan terbaliknya ini belum panas, ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan adonannya tuh telurnya banyak, terus pakai susu dan juga butter. Itu karena kita mau bikin adonan crepes yang benar-benar flavorful. Dan butternya ini selain bikin wangi, nanti tuh dia akan bikin permukaan crepesnya tuh jadi sedikit berminyak gitu ya. Karena butternya kan keluar, jadinya nanti nggak akan nempel satu sama lain. Sebenarnya crepes yang aku bikin ini, dia agak berbeda sama yang tradisional French milk crab cake gitu ya. Karena di sini aku mau bikinnya benar-benar merahnya tuh mulus. Biasanya crepesnya itu pakai adonan French crab yang wangi telurnya berasa banget dan juga dimasaknya tuh sampai ada kecoklatan. Cuman mungkin yang versi tradisionalnya kita akan bikin di next recipe ya. Kali ini kita bikin dulu yang versi red velvet. Pada resep ini aku emang bikin crepesnya cukup banyak supaya itu spare buat kalau misalnya kalian ada yang gagal, ada yang sobek. Dan juga kelebihan dari crepesnya ini kalian bisa gunakan buat bikin pancake ya, durian pancake, banana pancake atau yang lainnya. Dan kalau kalian gak ada creper seperti ini, sebenarnya kalian bisa pakai wajan biasa ya. Metodenya sama, tinggal dituangin aja terus diratain ya. Cuman pastinya kalau misalnya kita pakai creper seperti ini, hasilnya semuanya merata, tipisnya merata dan juga cepat pengerjaannya ya. Jadinya nanti kue yang dihasilkan juga pastinya lebih cantik. Jadi memang apinya ini perlu diperhatikan ya, yang merata. Nah, seperti yang aku pakai di dapurku ini, aku menggunakan kompor dengan bright gas. Pastinya membuat masak di dapur aman, nyaman, dan juga praktis. Dan bagi yang belum beralih ke bright gas, ada promo trade-in spesial kemerdekaan. Dengan pemesanan melalui Pertamina Call Center 135 atau website PDS 135. Langsung aja bisa kalian cek. Aku udah bikin ini kurang lebih 20-24 lembar cukup. Lalu kita akan bikin isian olesan cream cheese-nya itu. Pertama kita akan kocok dulu butternya. Pastikan butternya ini udah nggak terlalu dingin ya. Dia udah mendekati room temperatur. Terus kita akan aduk sampai dia halus dan juga sedikit pucat kayak gini. Nah ini nggak perlu terlalu lama sih. Udah gitu kita masukin juga cream cheese-nya sedikit demi sedikit ya. Untuk cream cheese juga ini jangan yang terlalu masih beku. Nanti mixernya nggak akan bisa ngaduk dengan baik. Dan juga kita masukin vanilla ekstraknya. Kalau udah sekarang pastry creamnya ini kita akan aduk biar dia lebih smooth ya. Sebenarnya kalau kalian nggak ada hand mixer atau lagi males pakai hand mixer, bisa juga pakai whisk manual ya, ini juga masih bisa. Pastry creamnya juga kita aduk sampai dia lembut. Dan terakhir ini kita akan aduk semua. Perbandingan pastry cream dan juga campuran butter dan cream cheese-nya ini kurang lebih 1:1 ya. Ini mirip dengan muslin cream. Tapi kalau kalian nggak mau butter, itu kalian bisa ganti sama whipping cream dengan volume yang sama. Oke, sekarang kita akan assemble milk crab cake-nya. Ini lapisan pertama, kita pakai crab-nya. Lalu kita tuang isiannya. Di sini aku pakai scoop ice cream supaya membantu, memudahkan dan juga antar layernya ini lebih sama rata ya. Kalau mau lebih akurat, kalian bisa juga gunakan timbangan. Lalu kita akan
spread aja. Dan di sini aku spreadnya nggak akan sampai pinggir, karena kan ini warnanya merah dan putih ya, sangat kontras. Dan kalau kalian spreadnya terlalu pinggir, nanti terlihatnya terlalu berantakan. Lalu sesekali per 2 atau 3 layer, aku ini mau tekan pakai bidang yang rata seperti ini, untuk memastikan tadi cream cheese-nya ini dia lebih merata ya, jadinya nggak miring sebelah. Oke, kalian tinggal lanjut aja sampai semua bahannya habis, dan bisa dihias sesuai selera. Ini rasa dari krimnya, cream cheese-nya tuh light tapi tuh ada ya, jadi kerasa ada cheese-nya gurih, penuh gitu. Dan juga si crepes-nya dia tuh lembut dan ada sedikit aroma dari coklat ya, itu ciri khas biasa kalau misal kita bikin red velvet, emang ada sedikit aroma coklat. Terus dikombinasi sama kacang mede yang udah dikasih karamel juga, itu jadi crunchy, jadi wangi juga ya, jadi nggak bosan. Nah ini kan kita cuma pakai dikit, jadi kalau misalnya mau makan ini bisa ditambahin aja. Bikin milk crepes cake ini emang sebenarnya nggak sulit, tapi memang perlu ketelatenan ya, dimana kita bikin layer per layernya dia harus sama, harus rapi. Terus juga pada saat ngisinya kalau bisa itu emang konsisten ya, supaya nanti pada saat dipotong juga jadinya cantik. Bicara tentang menu merah putih, Bright Gas sekarang lagi ngadain activity. Nyalakan merah putihmu dengan lomba kreasi tumpeng spesial HUT RI ke-76. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya dari Bright Gas ya, karena bakalan ada hadiah totalnya jutaan rupiah. Wah itu bisa seru-seruan sambil merayakan HUT RI yang ke-76. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian request, tag at Devina Hermawan at Devis Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.